Perkenalkan, saya Pri Astuti Wulandari, staf pengajar Prodi Fisika FMIPA ITB. Materi kuliah kali ini adalah kalor, energi dalam, kalorimeter, kalor laten, dan hukum kekekalan energi. Kalor merupakan energi yang mengalir dari objek yang memiliki suhu lebih tinggi menuju objek bersuhu lebih rendah karena adanya perbedaan suhu di antara keduanya. Sebagai contoh, pada gambar A, kalor mengalir dari secangkir minuman panas menuju tangan orang yang suhu tubuhnya lebih dingin. Sebaliknya, pada gambar B, kalor mengalir dari tangan orang yang suhu tubuhnya lebih hangat ke segelas air es. Satuan untuk kalor itu sendiri adalah joule. Kalor yang mengalir dari objek panas ke dingin berasal dari energi dalam objek panas tersebut. Jadi, tidak benar jika mengatakan bahwa objek mengandung kalor. Pada zat padat dan cair, besarnya kalor yang dilepas atau diterima untuk mengubah suhu objek didefinisikan sebagai kalor jenis, dengan hubungan sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T, dengan Q adalah kalor, M adalah massa dari objek, C adalah kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu yang terjadi. Untuk gas, besarnya kalor jenis gas bergantung pada keadaan di mana tekanan dan volumenya adalah konstan. Beberapa nilai kalor jenis zat padat dan cair dapat dilihat pada tabel berikut. Misalkan untuk es pada suhu minus 15 derajat Celcius, nilai kalor jenisnya adalah 2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan untuk air pada suhu 15 derajat Celcius, kalor jenisnya memiliki nilai 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Dalam sistem yang tertutup, di mana tidak ada kalor yang keluar dan masuk antara sistem dan lingkungannya, maka kalor yang dilepas suatu objek panas akan sama dengan kalor yang diterima oleh objek dingin, sehingga dapat kita tuliskan Q panas sama dengan Q dingin. Ini adalah prinsip kerja dari kalorimeter yang dapat digunakan untuk menentukan kalor jenis material. Seperti terlihat pada gambar, yaitu sebuah alat kalorimeter yang dilengkapi oleh komponen-komponen seperti kalorimeter cup, insulating container, termometer, dan material X yang ingin diketahui kalor jenisnya. Pertama-tama, kalorimeter diisi dengan air pada suhu ruang. Kemudian, material X yang sudah dipanaskan sebelumnya dimasukkan ke dalam kalorimeter cup tersebut dan ditutup rapat. Setelah mencapai keseimbangan termal, kita dapat mengukur suhu akhirnya. Dengan menggunakan perhitungan kalor yang diterima dan kalor yang dilepaskan, maka kita akan memperoleh pernyataan sebagai berikut. M kali C kali delta T untuk material X akan sama dengan M kali C kali delta T untuk aluminium sebagai bahan dari kalorimeter ditambah dengan M kali C kali delta T untuk air. Sehingga selanjutnya kita akan mendapatkan kalor jenis atau C dari material X. Kalor yang diterima atau yang dilepaskan suatu objek ternyata tidak hanya digunakan untuk mengubah suhu dari objek tersebut, tetapi kalor juga memegang peranan dalam perubahan fasa dari objek. Seperti kita lihat pada skema perubahan fasa zat, padat, cair, dan gas sebagai berikut. Zat padat dapat meleleh menjadi cair jika diberi kalor, sedangkan zat cair dapat membeku menjadi zat padat dengan melepas kalor. Sementara itu, zat cair dapat menguap menjadi gas jika diberi kalor dan gas dapat berkondensasi menjadi cair jika melepas kalor.
Untuk zat padat, dapat berubah menjadi gas atau disebut peristiwa sublimasi jika diberi kalor. Dan sebaliknya, gas dapat menjadi zat padat yang disebut dengan peristiwa kondensasi dengan cara melepas kalor. Selama perubahan fase terjadi, suhu dari zat yang terlibat tidak mengalami perubahan atau sistem dalam keadaan kesetimbangan termal. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan perubahan suhu dan fase dari kondisi awal es di minus 30 derajat Celcius hingga menjadi uap pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Pada minus 30 derajat Celcius, es mendapat kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 0 derajat Celcius, dan kalor juga diperlukan untuk mengubah fasa dari padat menjadi cair di suhu konstan 0 derajat Celcius. Selanjutnya, ketika air dipanaskan mencapai 100 derajat Celcius, akan diperlukan kembali kalor. Dan pada suhu 100 derajat Celcius dapat terjadi perubahan fasa dari cair menjadi gas dengan tambahan kalor ke dalamnya. Banyaknya kalor yang terlibat dalam perubahan fasa zat bermassa M didefinisikan sebagai kalor laten dan dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan M dikalikan dengan L, dengan Q adalah kalor, M adalah massa zat yang terlibat, dan L adalah kalor laten dengan satuan Joule per kilogram. Kalor yang berhubungan dengan perubahan fasa padat dan cair disebut sebagai kalor laten lebur atau kalor laten fusion. Sedangkan kalor yang berhubungan dengan perubahan fase cair dan gas disebut sebagai kalor laten uap atau kalor laten vaporization. Berikut ini adalah beberapa nilai kalor laten untuk zat yang diukur pada tekanan 1 atmosfer. Sebagai contoh, untuk air dengan titik lebur 0 derajat Celcius memiliki kalor laten lebur sebesar 33,5 kali 10 pangkat 4 Joule per kilogram dan titik didih 100 derajat Celcius dengan kalor laten uap sebesar 22,6 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Dari apa yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada sistem tertutup, di mana tidak ada aliran kalor masuk ataupun keluar antara sistem dengan lingkungannya, maka berlaku hukum kekekalan energi, yaitu Q yang diterima sama dengan Q yang dilepaskan. Pada sistem yang terdiri dari es batu yang ditempatkan ke dalam gelas berisi air di suhu ruang akan mengalami kesetimbangan suhu dengan sejumlah es batu tersisa di dalamnya. Dengan menerapkan hukum kekekalan energi, maka dapat ditentukan banyaknya es batu yang mencair selama proses tersebut. Seperti kita lihat berikut ini. Ruas sebelah kiri merupakan pernyataan tentang kalor yang diterima oleh es batu untuk mengubah fasa dari padat menjadi cair. Sedangkan ruas sebelah kanan adalah kalor yang dilepaskan oleh air untuk mengubah suhu air tersebut mencapai kesetimbangan termal. Demikian penjelasan materi tentang suhu dan kalor. Terima kasih atas perhatiannya.